Kemudian seluruh pemain dari Respect ini berkumpul dalam satu momen. Setelah dirinya berteriak dengan sangat heboh sekali, Yedam langsung bertepuk tangan dengan sangat riang. Terlihat memang dari muka yang ditunjukkan oleh Yedam tersebut, ia sangat bahagia. Bahagianya gak bisa dibendung, bahkan saking bahagianya, dirinya ia pun sampai mengucapkan sepatah dua patah kata. Entah apa yang diucapkan. Yedam akhirnya dirinya keluar dari sarang jangkarnya setelah ia begitu sangat malu-malu sekali. Megawati menjadi pahlawan di pertandingan itu, walaupun dirinya tidak menjadi MPV, tampaknya ia membuat Yedam tak bisa menahan rasa haru dan rasa bangganya tersebut. Ya, biasanya Yedam memang sangat malu-malu sekali ketika dirinya ingin bertemu Megawati. Jangankan memberikan sekedar ucapan sepatah ataupun dua patah, hanya untuk memberikan rasa iba terhadap Megawati itu pun, Yedam begitu tak bisa mendekati Megawati secara langsung, di atas lapangan ataupun di luar lapangan. Banyak sekali para penggemar saat itu yang memang menganggap sosok Yedam ini introvert. Yedam sebelumnya ia sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah dua patah kata, di mana pada akhirnya ia pun berani mengutarakan diri setelah pertandingan menghadapi Eververse tersebut. Yedam ia memilih keluar sangkar dan memeluk Megawati, di mana tentunya pelukan itu adalah sebuah pelukan yang penuh rasa bangga sekali. Sebab bagaimanapun Megawati adalah idolanya sejak lama di Respect. Yedam berlari ke bagian Megawati setelah mencari-carinya, di mana ia sudah lama mencari-cari Megawati. Terlihat tampak berbicara panjang, Yedam padanya langsung memberikan pelukan erat kepada Megawati. Ya, tiba-tiba saja Yedam entah kerasukan apa, dirinya langsung memeluk idolanya tersebut tanpa berpikir panjang. Megawati yang melihat Yedam langsung memeluk dirinya cukup kaget, dan Mega pun terlihat melamun sambil memberikan pelukan. Sementara Yedam begitu sangat terharu sekali saat melihat perjuangan idolanya tersebut. Entah memang apa yang dipikirkan oleh Yedam ketika sengaja memberikan pelukan terhadap Mega, akan tetapi sepertinya ia benar-benar tak bisa menahan perasaannya. Mega pun sampai bengong dan cukup kaget sekali, bukannya apa-apa, jangankan untuk sekedar memeluk dirinya atau hanya memberikan pelukan secara langsung. Memang Yedam berbicara pun begitu sangat sulit. Berbicara bersama sahabat yang lainnya di Respect, Yedam tak bisa berbicara, namun tiba-tiba Yedam jadi seperti itu, di mana Yedam langsung berubah drastis. Padahal sebelum-sebelumnya Yedam hanya cuma bisa bengong, melamun, curi-curi pandang kepada Mega. Jangankan untuk memeluk dirinya tersebut, Yedam berbicara kepada Megawati pun tampaknya tak bisa, sehingga saat itu Megawati langsung bengong. Padahalnya kan biasanya Mega ketika dipeluk langsung berkata sepatah dua patah kata atau dirinya sangat bahagia. Namun ketika Mega dipeluk oleh Yedam ini, Mega menjadi satu-satunya orang yang bengong dan tak percaya. Pertanyaannya, kenapa Yedam sampai memeluk Megawati seperti itu? Usut punya usut, ternyata alasan dari Yedam memeluk Megawati seperti itu karena dirinya benar-benar dibuat bangga terhadap perjuangan Megawati. Kita bisa melihat Yedam banyak berkumpul bersama sahabatnya dan mulai akrab, bahkan dirinya sempat berteriak dan heboh sekali. Ya, Yedam berteriak bersama rekan-rekannya sambil membalikan badan. Untung saja saat itu kamera langsung menyerot Yedam ketika dirinya berteriak-teriak bersama sahabatnya, merayakan poin yang dicetak oleh Mega pada set kelima di angka 6-13, di mana saat itu Yedam benar-benar Mega mampu membalikan keadaan. Sangat disayangkan bahwa teriakan Yedam itu kalah sama komentator, namun bila kita jelaskan suasananya, ia langsung membungkukkan badan ke belakang, kemudian tangannya gerak-gerak ke bawah sambil berteriak bersama sahabat-sahabatnya. Sepertinya yang diteriakkan oleh Yedam ini adalah Mega, Mega, dan Mega. Kemudian seluruh pemain dari Respect ini berkumpul dalam satu momen. Setelah dirinya berteriak dengan sangat heboh sekali, Yedam langsung bertepuk tangan dengan sangat riang. Terlihat memang dari muka yang ditunjukkan oleh Yedam tersebut, ia sangat bahagia. Bahagianya gak bisa dibendung, bahkan saking bahagianya, dirinya ia pun sampai mengucapkan sepatah dua patah kata. Entah apa yang diucapkannya, dikarenakan video yang ditayangkan oleh pihak TV Filik itu langsung mengalihkan pada tayangan Mega. Sehingga teriakan Yedam itu tidak terlihat sangat jelas sekali, akan tetapi tampaknya dirinya memang tak bisa menahan diri karena kebahagiaannya yang begitu sangat besar sekali. Jadi tidak aneh jikalau Yedam padanya langsung memeluk Megawati tersebut.
Itulah alasan kenapa Yedam sampai bisa memeluk Megawati, karena dirinya bahagia. Sikap introvert yang begitu sangat malu-malu sekali dan begitu sangat menutup diri pun padanya kalah. Yedam ia memberanikan diri untuk mendekati Megawati jauh lebih dekat daripada apa yang kita bayangkan. Apalagi posisi dari Mega dan Yedam ini sejatinya sudah sahabat. Memang itu semua didasari oleh pertanyaan yang begitu sangat menegangkan, sekaligus tensi yang begitu sangat tinggi sekali. Respak mengalami ketertinggalan 2 set, kemudian harus memenangkan kemenangan di set kelima. Apalagi secara utuh pada set kelima pun, poin saling mengejar dari awal. Dan tidak aneh jikalau sikap Yedam padanya lepas landa, walaupun Mega kaget karena jarang-jarang Yedam memeluknya tersebut. Lantas seseru apa pertandingan Respak melawan Evivers tersebut sampai-sampai Yedam berani memeluk Megawati? Hasil Evivers versus Respak ini Jumat 25 Oktober dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025 ditutup dengan skor 2-3, 19-25, 18-25, 25-18, 25-23, dan 6-15. Respak sudah tancap gas sejak awal set pertama. Mereka langsung mencetak 4 poin tanpa putus. Ketika Evivers berhasil merebut poin, jarak sudah masif. Bahkan Respak 3 kali bisa menciptakan selisih 6 angka, yaitu di posisi 28, 39, dan 5-11. Tuan rumah yang dimotori oleh Barbara Dapi, Kroasia, sebenarnya bisa menciptakan sensasi dengan mencetak 5 poin beruntun untuk skor 10-11. Namun Respak juga cepat bereaksi ketika selisih tinggal 1. Sekali lagi Kubu Taejeon lepas dan unggul 10-15. Setelah itu, tidak ada lagi skor ketat yang tercipta. Respak bisa menjaga keunggulan 3 hingga 4 angka sampai menjelang akhir. Puncaknya adalah penempatan bola yang apik oleh Pyo Seung-chu untuk keunggulan 21-25 di set pertama alias beda 4 angka. Sepanjang set pertama, Respak memang unggul dalam semua aspek dibandingkan Evivers. Kubu Taejeon mencetak 18 angka dari attack, sedangkan tuan rumah cuma 15. Demikian pula soal serve, 2 kali Respak bisa mengemas es, sedangkan Evivers 0. Soal blok, kedua tim berbagi angka 3-3. Awal set kedua, Respak tampak bisa mengulang pola mereka di set sebelumnya ketika unggul masif 25. Namun Evivers enggan diam saja, mereka mendekati Respak secara bertahap setelah bisa membunuh di titik 45, 56, 67. Tuan rumah berbalik unggul 9-8. Namun bencana datang ketika Evivers bisa mencetak 4 angka beruntun untuk skor 10-7. Respak mulai oleng, apalagi kemudian Barbara Davi demikian unfair. Jarak menjadi masif 15-9. Sebelum Kwik Chung Hayong memastikan angka ke-10 Respak, situasi terus memburuk untuk Respak karena Bukilis dan Megawati dibuat mati kutus sepanjang set ketiga. Saat blok, Pyo Seung-ju bisa menghadang attack Davis. Selisih sudah sangat masif 22-14 ketika Evivers mencapai 23 angka. Respak memberondong mereka dengan 4 angka beruntun. Namun itu tidak cukup. Set ketiga resmi jadi milik tuan rumah. Setelah blok Afik Davis memberikan skor 25-18, laga mesti ditentukan melalui 1 set lagi. Hingga panjang set keempat pun kembali menjadi milik tuan rumah dan situasi menegangkan justru kembali terjadi di set kelima, di mana Respak padanya mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan dengan sangat pasti dan lugas sekali. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.